Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, agar kita selalu semangat untuk belajar. Saya Sofiani Sazair. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan rekan-rekan saya, akan membahas mengenai prinsip kerjasama dan juga beberapa maksim lainnya, seperti maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan juga maksim pelaksanaan. Nah, apa sih sebenarnya prinsip kerjasama itu? Lalu, apa pula yang disebut dengan maksim-maksim tersebut? Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita simak materi berikut ini bersama dengan teman-teman saya yang lain. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askarina Auliasyam. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami akan membahas mengenai prinsip kerjasama. Apakah itu prinsip kerjasama? Nah, tapi sebelum kita membahas mengenai prinsip kerjasama, kami akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama. Hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama yaitu merupakan komunikasi. Nah, unsur yang paling penting dalam komunikasi adalah bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang paling penting yang selalu digunakan dalam setiap kegiatan manusia. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi manusia untuk menyampaikan pendapat, ide, dan gagasannya. Bahasa menurut Lish dibagi menjadi dua, yaitu tata bahasa dan pragmatik. Apa sih yang dimaksud dengan tata bahasa? Nah, tata bahasa adalah suatu sistem yang abstrak dan formal untuk menghasilkan dan menafsirkan pesan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pragmatik adalah seperangkat strategi dan prinsip untuk berhasil dalam sebuah kegiatan komunikasi. Nah, suatu kegiatan komunikasi akan berjalan lancar sebagaimana semestinya apabila dari penutur maupun mitra penutur mampu memberikan kerjasama yang relevan terhadap topik percakapan yang sedang dibicarakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Maka Grace mengungkapkan bahwa prinsip kerjasama ini sangat diperlukan untuk sebuah komunikasi. Nah, keberhasilan dalam berkomunikasi bergantung pada mitra tutur yang mematuhi penggunaan prinsip kerjasama. Beberapa prinsip kerjasama harus dipatuhi agar tujuan proses komunikasi dapat dikatakan berhasil. Nah, Grace membagi menjadi 4 maksim prinsip kerjasama. Apakah itu? Nah, maksim yang pertama adalah maksim kuantitas, yang kedua maksim kualitas, yang ketiga maksim relevansi, dan yang keempat maksim pelaksana atau cara. Nah, untuk itu kami akan membahas lebih lanjut mengenai keempat maksim ini. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama, yaitu sebuah komunikasi dan unsur yang paling penting adalah sebuah bahasa. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai prinsip kerjasama. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip kerjasama? Nah, seperti yang sudah dikatakan, bahwa prinsip kerjasama atau prinsip kooperatif adalah prinsip yang harus dilakukan pembicara dan lawan pembicara agar proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, prinsip kerjasama ini dibagi menjadi 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, yang kedua maksim kualitas, yang ketiga maksim relevansi, dan yang keempat maksim pelaksana atau maksim cara. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita membahas mengenai keempat maksim ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai analogi prinsip kerjasama. Grace dalam Pahayer tahun 2010 menyodorkan prinsip kerjasama dalam pertuturan membuat analogi tentang keempat maksimnya. Nah, maksim yang pertama adalah maksim kuantitas. Dapat dilihat dari kalimat berikut. Nah, kalau saya memerlukan 2 buah obeng, maka kontribusi yang diharapkan adalah Anda memberi 2 buah obeng, bukan 3 atau 1. Nah, jadi yang diinginkan penutur ini adalah sebuah informasi yang tidak lebih atau kurang. Jadi, jika dilihat dari kalimat tersebut bahwa penutur menginginkan 2 buah obeng, tidak kurang atau lebih. Nah, yang kedua adalah maksim kualitas. Dapat dilihat dari kalimat berikut. Kalau saya memerlukan gula untuk adonan kue, maka saya tidak mengharapkan Anda memberikan garam atau tepung. Kalau saya membutuhkan sendok teh, maka saya tidak mengharapkan Anda memberikan sendok makan. Jadi yang diucapkan oleh penutur ini menginginkan bahwa lawan penutur memberikan apa yang diinginkan oleh penutur, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam sebuah komunikasi. Nah, yang ketiga adalah maksim relevansi. Dapat dilihat dari kalimat berikut. Bila saya sedang mencampur bahan-bahan adonan kue, maka saya tidak mengharapkan Anda memberikan kain oven
walaupun benda yang terakhir ini saya butuhkan pada saatnya nanti. Nah, yang diinginkan penutur adalah lawan penutur tidak memberikan apa yang dibutuhkan di kemudian nanti. Jadi diharapkan penutur dapat memahami apa yang sedang dilakukan oleh si lawan penutur. Nah, selanjutnya ada maksim cara. Nah, dapat dilihat dari kalimat berikut. Saya mengharapkan teman kerja sama memahami kontribusi yang harus dilakukan dan melaksanakannya secara rasional. Nah, jadi penutur ini menginginkan bahwa teman kerjanya dapat memahami kontribusi yang harus dilakukannya. Jadi dapat memahami informasi yang diberikannya, sehingga dalam sebuah komunikasi si penutur dan lawan penutur dapat memahami sebuah komunikasi yang sedang dilakukan. Nah, materi yang selanjutnya adalah macam-macam prinsip kerjasama. Nah, macam-macam prinsip kerjasama yaitu terdiri dari 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan atau cara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai maksim kuantitas. Apa sih yang dimaksud dengan maksim kuantitas? Nah, maksim kuantitas atau maksim of quantity adalah maksim yang menghendaki setiap peserta tutur hanya memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawannya, jadi tidak berlebihan. Nah, maksim kuantitas merupakan sebuah pemberian informasi yang menekankan penutur untuk memberikan informasi yang secukup dan seinformatif mungkin, tidak kurang tetapi tidak berlebihan. Nah, prinsip dari maksim kuantitas adalah menghendaki setiap lawan tutur maupun penutur untuk memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, untuk memenuhi tuturan prinsip kerjasama dalam berkomunikasi, penutur memberikan informasi sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Nah, kita akan membahas contoh mengenai maksim kuantitas yang dapat dilihat melalui beberapa percakapan berikut. Yang pertama, ayo masuk, kalau nggak masuk tak kasih soal lagi. Siswa, iya masuk. Ayo, ya udah masuk. Nah, konteks dari tuturan tersebut itu terjadi ketika seorang guru menyuruh para siswanya untuk segera masuk ke dalam kelas dan mengikuti mata pelajaran selanjutnya. Nah, pada tuturan ayo masuk, kalau nggak masuk tak kasih soal, menandakan bahwa guru menyuruh atau menandakan siswa-siswa mereka untuk segera masuk ke kelas karena bel telah berbunyi. Nah, lalu kemudian siswa menjawab dengan respon iya masuk. Nah, dari kalimat iya maksud tersebut adalah kalimat yang dapat dikatakan sebagai maksim kuantitas. Nah, melalui kalimat tersebut membuktikan bahwa siswa-siswi tersebut merespon dengan baik tanpa ada pertuturan yang berlebihan atau kurang. Nah, siswa tersebut menyampaikan kepada gurunya ketika guru meminta siswa-siswi untuk segera masuk ke kelas. Nah, selanjutnya ada percakapan kedua, yaitu Ferdian. Kamu tulis tangan atau ketik? Siswa, tulis tangan. Sudah berapa bab kamu tulis? 2 bab. Nah, dari konteks tuturan di atas terjadi ketika siswa sedang bertanya mengenai tugas literasi kepada guru. Nah, pada percakapan berikut itu siswa sedang konsultasi mengenai tugas yang sudah ia kerjakan. Nah, pada tuturan di atas termasuk dalam jenis pertuturan prinsip kuantitas. Nah, hal ini dapat dilihat ketika mitra tutur memberikan jawaban dengan sederhana atas pertanyaan yang diberikan oleh penutur. Nah, hal tersebut dapat dilihat pada kalimat tulis tangan dan 2 bab. Pada jawaban yang diberikan oleh mitra tutur dalam kalimat tersebut dapat dikatakan cukup informatif dan tidak bertele-tele. Jadi, lawan pembicara ini memberikan sebuah jawaban dengan apa yang diminta oleh sebuah pembicara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelanggaran prinsip kerjasama. Apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran prinsip kerjasama? Nah, pelanggaran prinsip kerjasama adalah sebuah percakapan atau komunikasi yang tidak sesuai dengan maksim-maksim pada prinsip kerjasama, sehingga menimbulkan percakapan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penutur. Nah,
Maksim yang pertama yang akan kita bahas adalah pelanggaran maksim kuantitas. Pada percakapan pertama dapat kita lihat yaitu Ayu menanyakan kepada Rizky, "Kemarin bahasa Arab tugasnya apa?" Lalu Rizky menjawab, "Nggak tahu mbak, saya kan seminggu tidak masuk habis operasi." Lalu Ayu menjawab, "Oh sakit ya." Nah, dari konteks tuturan di atas terjadi ketika Ayu bertanya kepada Rizky mengenai tugas bahasa Arab. Lalu dalam tuturan di atas, Rizky menjawab, lawan tuturan memberikan jawaban kepada Ayu bahwa ia tidak tahu mengenai tugas bahasa Arab. Nah, akan tetapi jawaban yang diberikan oleh Rizky dalam percakapan tersebut menimbulkan pelanggaran maksim kuantitas. Nah, letak pelanggaran maksim kuantitas terletak pada saya kan seminggu tidak masuk habis operasi. Nah, akan tetapi Rizky ingin mempertegas alasan mengapa ia tidak masuk sekolah, sehingga akhirnya terjadilah pelanggaran maksim kuantitas. Nah, seharusnya Rizky hanya menjawab tidak tahu saja mengenai tugas bahasa Arab tersebut. Nah, selanjutnya pada percakapan yang kedua, Ferdian menanyakan kepada Abian, yaitu, "Kalian kembar ya?" Lalu Abian menjawab, "Bukan mas, beda, ini bapaknya dosen, kalau bapakku bukan dosen." Nah, dari konteks tuturan di atas terjadi ketika Ferdian menanyakan dua orang yang wajahnya mirip. Nah, Ferdian menanyakan kepada dua siswa tersebut apakah mereka ini kembar atau tidak. Nah, jawaban yang disampaikan oleh siswa tersebut adalah bukan. Jawaban tersebut memang sesuai dengan maksim kuantitas. Akan tetapi penutur ingin melanjutkan tuturannya dengan, "Beda mas, ini bapaknya dosen, kalau saya bukan dosen." Nah, itu ialah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran maksim kuantitas. Nah, selanjutnya ada percakapan yang ketiga. Sabil menanyakan kepada Ferdian, "Mas alumni sini ya?" Lalu Ferdian menjawab, "Bukan, saya mahasiswa PPL di sini, bukan alumni." Sabil menanyakan, "Lah, rumahnya mana mas?" Lalu Ferdian menjawab, "Saya Sukoharjo." Nah, konteks susuran pada percakapan di atas terjadi ketika Ferdian menanyakan kepada Sabil apakah ia seorang alumni atau bukan. Nah, lalu Ferdian memberikan informasi kepada Sabil dengan kalimat, "Bukan, saya mahasiswa PPL di sini." Nah, informasi yang diberikan oleh Ferdian pada kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran prinsip kerjasama maksim kuantitas, karena dari kalimat tersebut Ferdian menjawab bukan, dia hanya mahasiswa PPL. Nah, seharusnya Ferdian hanya perlu menjawab iya atau tidak mengenai ia mahasiswa alumni di sini atau bukan, seperti itu. Iya, saya Vina Sabira Radua akan menjelaskan macam-macam prinsip kerjasama yang kedua, yaitu maksim kualitas. Apa yang dimaksud dengan maksim kualitas? Maksim kualitas adalah maksim yang menghendaki agar peserta penutur itu mengatakan hal yang sebenarnya, hal yang sesuai dengan data dan fakta. Maksim kualitas merupakan sebuah batasan dalam pemberian sebuah informasi. Pada maksim kualitas ini penutur dan mitra tutur diharapkan memberikan informasi yang sesuai dengan fakta yang ada. Rehardi mengatakan bahwa seorang penutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata sesuai fakta yang sebenarnya. Fakta itu harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Hal ini setara dengan penjelasan yang disampaikan oleh Yuri bahwa dalam menerapkan maksim kualitas, penutur dilarang untuk mengatakan sesuatu jika hal tersebut salah, dan dilarang menyatakan sesuatu jika tidak memiliki bukti yang nyata. Kebenaran informasi sangat diperlukan dalam maksim kualitas agar tuturan dapat berjalan dengan lancar. Contohnya yang pertama, Vian, omamu ngendi, rumahmu mana? Abian, Solo. Terus ada Vian lagi, Solonya ngendi, Solonya mana? Abian jawab Banyangsari. Konteks tuturan contoh di atas terjadi ketika Vian yang bertindak sebagai penutur menanyakan rumah siswa yang berperan sebagai lawan tutur. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa penutur membutuhkan informasi tempat tinggal
tempat tinggal lawan tutur. Hal itu dapat dilihat ada pertanyaan, omahmu ngendi, rumah dan Solone ngendi. Lawan tutur pun memberikan informasi bahwa ia bertempat tinggal di Solo, lebih tepatnya Banjarsari. Maka dari itu pada tuturan di atas dapat dikatakan sebagai bentuk dari prinsip kerja sama maksim kualitas. Maka dari itu karena lawan tuturnya memberikan sumbangan informasi kepada penutur sesuai dengan fakta pada pernyataan yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tutur. Percakapan di atas yaitu mengenai alamat rumah lawan tutur yang berada di Banjarmasin, Solo. Nah, contoh yang kedua yaitu, Evi, Instagram kelas kalian apa? Rizky, BS Dokumenter. Sama halnya dengan kutipan data sebelumnya, pada kutipan di atas juga dapat dikategorikan sebagai bentuk prinsip kerjasama dalam maksim kualitas. Dapat dikatakan sebagai prinsip kerjasama dalam maksim kualitas karena lawan tutur si Rizky itu memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan penutur si Eva sesuai dengan fakta yang disampaikan. Fakta yang disampaikan oleh Rizky yaitu mengenai nama Instagram kelas 11 IPA 1. Konteks tuturan pada kutipan di atas terjadi ketika Eva menyatakan Instagram kelas 11 IPA 1. Pada tuturan tersebut memiliki makna bahwa si Rizky yang bertindak sebagai lawan tutur memberikan informasi kepada Eva tentang Instagramnya kelas 11 IPA 1. Contoh yang ketiga itu ada Hafiz, lah mau ngopo telat Yudiki lah, tadi kenapa Yudi bisa terlambat? Terus Novel jawab salah kelambi, salah baju. Terus si Iqbal maues tekan joglo tuh nganggo batik bisa terus bali aneh, tadi sudah sampai joglo kan pakai batik bisa, kemudian pulang lagi. Nah, konteks tuturan di atas terjadi ketika siswa kelas 10 IPA 4 sedang berbincang di perpustakaan. Pada percakapan tersebut, Hafiz bertanya pada teman-temannya mengenai Yudi yang sempat terlambat masuk sekolah. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Hafiz tersebut direspon oleh Novel yang kalimat salah kelambi, salah baju. Nah, jawaban yang disampaikan Novel kemudian dipertegas oleh Iqbal mengenai kronologi kenapa Yudi terlambat masuk sekolah. Pada tuturan siswa kelas 11 IPA 4, pada tuturan siswa kelas 10 IPA 4 dapat dikatakan sebagai pematuhan prinsip kerjasama maksim kualitas. Hal tersebut dapat dilihat pada tuturan salah kelambi, salah baju yang disampaikan oleh Naufal. Tuturan yang disampaikan oleh Naufal tersebut berdasarkan fakta alasan Yudi terlambat masuk sekolah. Nah, materi selanjutnya itu pelanggaran prinsip kerjasama yang kedua, yaitu maksim kualitas. Nah, contoh yang pertama itu Novel. Bal kemarinmu singo iso mendeteksi wajah dengan di bal kameramu yang bisa digunakan untuk mendeteksi wajah di mana? Terus Iqbal jawab, iki perkiraan 55 tahun, ini perkiraan 55 tahun. Novel kameramu di, kameramu mana? Iqbal di goa Gusti, di bawah Gusti. Nah, konteks tuturan di contoh di atas itu terjadi karena Novel menyatakan kamera handphone milik Iqbal yang dapat mendeteksi umur. Tuturan yang disampaikan oleh Iqbal pada kalimat iki perkiraan 55 tahun dapat dikatakan tidak sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Novel. Sehingga dalam tuturan tersebut dapat dikatakan melanggar penggunaan prinsip kerjasama maksim kualitas karena tuturan yang disampaikan oleh Iqbal tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Novel. Akhirnya si Novel menanyakan kembali keberadaan handphone itu kepada kalimat kameramu endi. Setelah pertanyaan tersebut diulang, barulah Iqbal memberikan jawaban yang sesuai sehingga dapat dikatakan bahwa tuturan nomor 3 dan 4 termasuk dalam yang ketiga dan 4 dalam
pematuhan dalam maksim kualitas. Nah, yang contoh yang kedua, Fardian, bentar saya mau tanya, ini mereka asli keturunan Arab ya? Terus si Putri jawab, bukan mas, kalau dia keturunan India. Tuturan di atas terjadi ketika di akhir pelajaran Fardian bertanya pada dua orang siswi kelas 10 IPA 5 yang wajahnya hampir mirip dengan orang Arab. Tuturan yang disampaikan oleh Fardian tersebut mendapat respon dari Putri dengan kalimat, bukan mas, kalau dia keturunan India. Akan tetapi tuturan disampaikan oleh Putri tersebut tidak sesuai dengan realita. Dua siswa yang dinyatakan oleh Fardian tersebut hanya memiliki raut wajah yang menyerupai wajah Arab. Mereka bukan keturunan orang Arab ataupun orang India, sehingga tuturan yang disampaikan oleh Putri tersebut dapat dikatakan melanggar maksim kualitas karena yang diberikan tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya Sofianisa Zair akan menjelaskan materi mengenai maksim relevansi. Apa sih yang dimaksud dengan maksim relevansi? Maksim relevansi atau maksim of relevance adalah maksim yang mengharuskan setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah atau tajuk pertuturan. Nah, jadi maksim relevansi itu merupakan sebuah batasan dalam pemberian informasi. Pada batasan ini, seorang penutur maupun mitra tutur dituntut untuk bekerja sama dalam menyatakan informasi agar terbentuknya percakapan yang relevansi terhadap topik yang dibicarakan. Fauzi mengatakan bahwa agar terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang masalah yang sedang dipertuturkan itu. Hal ini sejalan dengan pendapat Hermaliza yang menyatakan bahwa maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Jika tidak, baik penutur maupun mitra tutur akan mengalami kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Nah, seperti pada contoh percakapan antara Ridwan dan Zaki. Ridwan berkata kepada Zaki, "Operasimu kapan?" Zaki pun menjawab, "Kamis." Konteks tuturan di atas terjadi ketika Ridwan menanyakan kepada Zaki kapan ia akan melakukan operasi pencopotan pen di tangannya. Pada kalimat di atas, Ridwan yang bertindak sebagai penutur menanyakan kepada Zaki mengenai kapan ia akan melaksanakan operasi. Sehingga dalam hal ini, Zaki bertindak sebagai lawan tutur. Kata Kamis yang diucapkan dalam tuturan yang disampaikan Zaki merupakan bentuk bahwa Zaki sebagai lawan tutur telah memberikan informasi yang relevan dengan pertanyaan yang diberikan oleh Ridwan. Sehingga pada tuturan di atas dapat dikategorikan sebagai bentuk prinsip kerjasama dalam maksim relevansi. Pada tuturan di atas memiliki makna bahwa Zaki akan melakukan operasi pencopotan pen pada hari Kamis. Nah, selanjutnya ada contoh percakapan antara Aziz dengan Saka. Aziz bertanya kepada Saka, "Lah, kemarin kamu kemana?" Saka pun menjawab, "Anu, cari Pak Hilmi susah." Aziz pun bertanya kembali, "Enggak, maksudnya kok nggak ikut PTS?" Saka pun menjawab, "Sakit." Lain halnya dengan data pada tuturan sebelumnya. Pada tuturan di atas juga dapat dikatakan sebagai maksim relevansi. Aziz yang berperan sebagai lawan tutur memberikan sumbangan informasi yang relevan kepada penutur yaitu Saka mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Saka, yang ditandai dengan adanya kalimat sakit pada percakapan tersebut. Meskipun di awal percakapan mereka terdapat sedikit kesalahan, namun setelah penutur memperjelas maksud pertanyaannya pada kalimat "enggak, maksudnya kok nggak ikut PTS?", akhirnya lawan tutur pun memberikan informasi yang diinginkan oleh si yang bertanya. Konteks tuturan pada kalimat tersebut terjadi ketika mereka sedang berbincang di perpustakaan mengenai ia yang belum mengikuti PTS dalam beberapa mata pelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa makna tuturan dalam percakapan tersebut adalah Zaki belum mengikuti PTS dalam beberapa mata pelajaran karena sakit. Contoh berikutnya yaitu percakapan antara Ferdian dengan Sabil. Ferdian bertanya kepada Sabil, "Ini mau apa ini?" Sabil pun menjawab, "Nyanyi." Ferdian pun bertanya kembali, "Nyanyi lagu apa?"
Sabil pun menjawab, Peter Pan yang terdalam. Konteks tuturan di atas itu terjadi ketika mahasiswa PTT diminta oleh OSIS untuk menjadi juri dalam seleksi pensi acara PHP. Pada percakapan di atas dapat dikatakan sebagai pematuhan prinsip kerjasama maksim relevansi. Hal ini dapat dilihat dalam percakapan tersebut. Mitra tutur memberikan informasi yang relevan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh penutur dalam kalimat, ini mau apa ini? Dan nyanyi lagu apa? Mitra tutur pun memberikan jawaban nyanyi dan Peter Pan yang terdalam. Selanjutnya ada pelanggaran prinsip kerjasama maksim relevansi. Seperti pada contoh percakapan antara Iqbal dengan Ferdian. Ferdian bertanya kepada Iqbal, "Piye wes mari?" Yang artinya, gimana, sudah sembuh? Iqbal pun menjawab, "Isi mumet ki," artinya masih pusing ini. Ferdian pun bertanya kembali, "Loro opo bal?" Yang artinya sakit bal. Iqbal pun menjawab, "Awak gede nih ngeringkeh aku, badan besar tapi aku mudah sakit." Konteks tuturan pada data tersebut terjadi ketika Ferdian menanyakan mengenai keadaan Iqbal yang kemarin sempat sakit. Pada tuturan piye wes mari dan iki mumet ki. Pada tuturan tersebut dapat dikatakan relevan karena mitra tutur memberikan informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh penutur. Akan tetapi, tuturan yang disampaikan oleh mitra tutur pada kalimat "awak gede ning ringkeh aku" tidak relevan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penutur. Pada hal ini, penutur menanyakan perihal sakit yang diderita oleh si Iqbal yang dapat dilihat pada kalimat loro opo bal. Jawaban yang seharusnya dikeluarkan oleh Iqbal adalah jenis penyakit yang ia derita. Namun, pada hal ini, Iqbal justru menjawab keluar dari konteks percakapan. Hal tersebutlah yang menyebabkan tuturan dikatakan tidak relevan atau melanggar prinsip kerjasama maksim relevan. Selanjutnya ada contoh percakapan antara Hesti dengan Syukron. Hesti bertanya kepada Syukron, "Lewatmu ngendi yang mangkat? Lewatmu mana kalau berangkat?" Syukron menjawab, "Yen mangkat aku lewatku, lewat se, kowe opo ngerti mbak?" Artinya kalau berangkat lewatku, lewat bentar, kamu emang tahu mbak? Tuturan di atas terjadi ketika Hesti sedang bertanya pada Syukron mengenai rute yang dilewati ketika berangkat ke sekolah. Pada tuturan di atas dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari maksim relevansi karena jawaban yang dikeluarkan oleh mitra tutur tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh penutur. Pada kalimat lewatmu ngendi yen mangkat, dalam tuturan tersebut, penutur membutuhkan informasi kepada lawan tutur mengenai jalan yang harus ia lewati ketika harus berangkat ke sekolah. Namun, lawan tutur tidak memberikan informasi kepada penutur secara relevan. Bahkan ia malah balik bertanya kepada penutur dengan kalimat, "Yen mangkat aku lewat se, kowe opo ngerti mbak?" Percakapan tersebut tidak berjalan relevan karena penutur tidak mendapatkan informasi dari lawan tutur, sehingga dapat dikatakan bahwa percakapan tersebut melanggar maksim relevansi. Ya, selanjutnya ada percakapan antara Ferdian dengan Jack. Ferdian bertanya kepada Jack, tapi kelasmu ora eneng sing Korea-Koreaan tok?" Yang artinya, tapi kelasmu tidak ada kan suka Korea? Jack pun menjawab, "Gonaku idangdut kambi barat," yang artinya, kelasku itu lebih suka dangdut dan Korea. Tuturan di atas terjadi ketika Ferdian menanyakan tentang kelas 12 IPA 1, apakah di antara teman sekelas mereka ada yang menyukai musik atau drama Korea. Nah, jawaban yang disampaikan oleh Zack pada kalimat "Gonaku idangdut kambi barat" dapat dikatakan tidak sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ferdian, sehingga melanggar prinsip kerjasama maksim relevansi. Melalui pertanyaan yang diberikan Ferdian memiliki makna bahwa Ferdian membutuhkan informasi mengenai kelas 12 IPA 1 apakah menyukai musik Korea. Namun, jawaban yang disampaikan oleh Jack tidak menyinggung perihal musik Korea. Seharusnya Jack menjawab tidak, atau bisa juga menjawab tidak ada. Akan tetapi, karena Jack ingin memberikan informasi mengenai genre musik kesukaan kelas mereka, akhirnya Jack menyampaikan bahwa kelas mereka lebih suka musik dangdut dan barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Hilman Hawari. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu prinsip kerjasama, yaitu maksim pelaksanaan atau disebut dengan maksim cara.
Apa sih yang dimaksud dengan maksim cara? Maksim cara merupakan salah satu maksim dalam prinsip kerjasama Grace yang menegaskan penutur dan lawan tuturnya untuk berbahasa dan berbicara yang ringkas, jelas, dan padat, agar maksud dan tujuan tuturan tersebut dapat dimengerti oleh setiap peserta tutur sehingga kesalahpahaman dalam memahami maksud tuturan tidak terjadi. Ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, hindarilah pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang samar. Yang kedua, hindarilah ketaksaan dan ambiguitas. Apa sih itu ketaksaan? Ketaksaan itu suatu hal yang ragu-ragu. Maksudnya itu tidak pasti. Kemudian juga ada ambiguitas. Ambiguitas itu maksudnya bermakna dua. Jadi jawaban kita atau pertanyaan atau pernyataan harus jelas adanya gitu. Kemudian usahakan agar ringkas. Yang keempat, usahakan agar Anda berbicara dengan teratur. Berikut contohnya. Ada percakapan antara Gozi dan Seva. Gozi bertanya kepada Seva, "Habis ini pelajarannya apa ya?" Seva menjawab, "Fikih." Konteks tuturan di atas terjadi ketika pergantian jam pelajaran. Gozi bertanya pada Seva mengenai pelajaran selanjutnya. Tuturan tersebut memiliki makna bahwa Seva atau lawan tutur memberitahu jadwal pelajaran selanjutnya adalah fikih. Nah, melalui tuturan tersebut dapat kita kategorikan sebagai bentuk prinsip kerjasama maksim pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat pada percakapan di atas. Seva, lawan tutur, membicarakan sumbangan informasi kepada Gozi dengan singkat, jelas, dan padat, tanpa bertele-tele. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu percakapan antara Bahtra dengan Ferdian. "Mas, boleh buka laptop nggak? Soalnya bukunya ketinggalan, tapi ada e-book kok di laptop." "Oke, silahkan." Nah, konteks tuturan di atas terjadi ketika Ferdian mengajar di sebuah kelas dan meminta siswa untuk membuka buku paket. Akan tetapi, karena siswa lupa membawa buku paket, siswa itu menginginkan untuk membuka laptopnya karena dalam laptop itu dia mempunyai e-book atau buku paket, buku digital. Siswa pun meminta izin kepada Ferdian untuk membuka laptop tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada tuturan, "Mas, boleh buka laptop nggak? Soalnya bukunya ketinggalan, tapi ada e-book kok di laptop." Nah, kemudian Ferdian merespon tuturan tersebut pada kalimat, "Oke, silahkan." Nah, dapat dikatakan sebagai pematuhan maksim pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat pada pola kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Dalam maksim pelaksanaan juga ada pelanggaran. Nah, seperti ini pelanggarannya. Di sini ada teks percakapan antar Ferdian dan Siva. "Pernah dengar Nyi Roro Kidul? Itu mite bukan?" Siva menjawab, "Bukan." Kemudian Ferdian bertanya lagi, "Kamu bisa bilang itu bukan mite. Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung?" Kemudian teman dari Siva menjawab, Iya, dia bisa melihat." Kemudian Ferdian bertanya lagi, "Yakin kamu bisa melihat?" Dan temannya itu menjawab, "Ya, kalau nggak bisa melihat, kan dia nggak mungkin di sini, Pak." Kemudian Ferdian menjawab lagi, "Maksud saya bukan itu." Nah, kutipan di atas terjadi ketika pembelajaran teks hikayat. Ketika guru sedang menjelaskan materi tentang perbedaan mitos, mite, dan legenda, Ferdian sebagai guru menanyakan tentang Nyi Roro Kidul untuk memancing siswa agar menjawab bahwa itu termasuk dalam mite. Salah satu murid menjawab bahwa Nyi Roro Kidul termasuk dalam fakta. Nah, untuk mengecek kebenaran tersebut, Ferdian menanyakan kepada Siva, apakah dia pernah melihat Nyi Roro Kidul secara langsung? Dan temannya Siva, yaitu Nabila, menjawab bahwa Siva bisa melihat. Dalam hal ini, Siva sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Namun, ketika Ferdian mengklarifikasi kebenaran, Nabila memberikan informasi yang ambigu dengan menutupi kebenaran bahwa Siva tidak bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata.
Hal ini sempat membingungkan Ferdian karena semula ia mendapat informasi bahwa Siva dapat melihat hal-hal yang tak kasat mata. Namun setelah diklarifikasi oleh Nabila menyebutkan hal tersebut dan menyangkal bahwa Siva bisa melihat layaknya orang normal, sehingga tuturan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran maksim pelaksanaan. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, percakapan antara Muzaki dengan Ferdian. Muzaki bertanya, "Namamu siapa, Mas?" Ferdian menjawab, "Ferdian 73477. Kemudian Muzaki menjawab lagi, "Bukan itu, tapi nama asli." Ferdian menjawab lagi, "Oh alah, saya kira nama akun Instagram." Nah, konteks tuturan di atas terjadi ketika Muzaki dan Ferdian sedang berbincang mengenai akun Instagram. Pada tuturan 1 yang disampaikan oleh Muzaki pada kalimat "Namamu siapa, Thomas?" mengandung maksud bahwa Muzaki menanyakan nama Ferdian. Akan tetapi, karena konteks yang terjadi membicarakan mengenai akun Instagram, Ferdian pun berpikir bahwa pertanyaan Muzaki mengenai nama akun Instagram, sehingga ia memberikan jawaban mengenai nama akun Instagram miliknya pada kalimat Ferdian 73477. Pertanyaan yang diberikan oleh Muzaki dapat dikatakan ambigu atau ketidakjelasan karena konteks awalnya mereka sedang membicarakan mengenai akun Instagram, tetapi ia malah bertanya nama aslinya. Nah, seperti itu bentuk pelanggaran dari maksim pelaksanaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai prinsip kerjasama, dan jangan lupa berikan pertanyaan kepada kami seputar dengan prinsip kerjasama, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.